Oke, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan coba membahas terkait dengan domainnya manajemen sistem, di mana detailnya adalah terkait dengan OHSMS, Occupational Health and Safety, dan topik yang akan kita gabung adalah terkait dengan silabus di BOS, IGC dan ISO 45001 versi 2018, dimana di video ini pembahasan adalah korelasi antara NIBOS silabus dengan klausul-klausul spesifik yang ada di ISO 45001 versi 2018. Oke, ini adalah NIBOS training material. Nah, kontennya ada beberapa elemen, ya, dimana coba kita bahas satu persatu. Di Health and Safety Foundation, kalau merujuk kepada ISO 45001, ya, elemen satu ini korelasinya banyak ke bagian di ISO 45K, ada di introduction, ya, kemudian ada di scope, di klausul 1 scope, ya, klausul 1 scope. Kemudian terkait dengan meaning, ini ada klausul 3, yaitu terms and definition. Kemudian moral, legal, financial reason and for health, ini ada di aim, ini juga masuk di introduction. Typical framework, ini juga masuk di aim, introduction. Source of information, internal dan eksternal, bolehlah ini juga di introduction plus klausul 4.1 terkait dengan konteks. Kemudian framework, ini juga ada di aims dan introduction, aims di introduction. Ini elemen 1. Kemudian di elemen kedua, keywordnya adalah policy. Kita tahu di ISO 45001 policy ada di klausul, subklausul 5.2. kemudian rolesnya sebagian ada di klausul 4.3. kemudian aims-nya ada di introduction, objektif, ya, itu ada di klausul 6.2. setting target begitu juga ada di klausul 6.2. organizing for health and safety, ini pembahasannya ada di klausul di organizing di 4.3. ruang lingkupnya juga ada di 51. kemudian ada juga di 5.3. kemudian review dari policy tentu saja ada di klausul 9.3 manajemen review, ya. Nah, ini kira-kira untuk di elemen 2. Kemudian untuk di elemen 3, ini terkait dengan organizing pertama di subklausul 4.3 terkait dengan OHS scope, MS scope. Kemudian klausul 5.3 terkait dengan roles, responsibility dan authority. Nah, di sini ada nih roles,
responsibility, roles ini jelas masuk di kode 4001 di klausul 5.3. kemudian supply chain kalau di 9001 istilahnya external provider ya. Di sini ada berhubungan di klausul 8.1.4 di ISO 45K kita. Kemudian relationship between client and contractor, antara organization, client, kontraktor. Tentu klausul yang terkait misalnya klausul 4.2 yaitu interested parties dan klausul 814 juga termasuk tambahannya. Kemudian share responsibility tentu saja ada di klausul 5.3 roles responsibility. Kemudian consultation, terus plus participation di ISO 45001 ada di klausul 5.4. Kita sudah membahas elemen 1 sampai dengan elemen 3. Masuk ke elemen 4, promoting positive health and safety culture. Promote ini adalah bagian ya detail dari klausul 5.1, di mana 5.1 adalah membahas terkait dengan leadership and commitment khususnya dari top management. Itu juga kalimat culture itu juga ada ya. Kemudian di sini juga ada definition of health and safety culture, detailnya lagi gitu ya. Kemudian correlation health safety and culture and performance. Kalau performance ini ada di klausul 6.2 juga bisa di situ. Kemudian ditambah klausul 9.1. Kemudian kalau 9.1 10.1 plus 10.3 ini juga terkait ya. Kemudian faktor-faktor masih dengan culture. Kemudian di sini ada internal influence dan external influence. Di ISO 45001 kita kenal dengan istilah interest parties ya. Terkait dengan konteks ya, konteks. Jadi klausulnya tentu saja klausul 4.1, di mana 4.1 nanti korelasinya ada di klausul 6.1.1 ya. Nah, ini elemen 4. Kemudian kita masuk ke elemen kelima. Nah, keywordnya adalah risk assessment. Dari risk assessment sendiri kita punya klausul 6.1 dengan penjabaran, 6.1.1 terkait dengan risk and opportunities atau threat and opportunities ya. Kemudian 6.1.2 kita punya hazard identification ya. Identification and assessment of risk and opportunity, saya singkat saja ini sebagai HIARO. Kemudian kalau ini nanti berhubungan dengan klausul 8.1 ops control dan seterusnya ya. Jadi di sini juga ada risk assessment, analyzing, ini juga 6.1.2. kemudian accident, risk, kemudian chronic health ini juga masuk di sana, risk assessment atau di beberapa ISO yang lain ini juga correlated dengan ISO 30.001 terkait dengan risk 30.000 terkait dengan risk management. Kita sudah selesai di elemen kelima. Kemudian kita masuk ke elemen ke-6. Elemen ke-6 keywordnya adalah control ya. Kalau kita ngomongin control,
di ISO 45001 tentu saja klausul 8, lebih detail lagi ada 81 plus 82 ya, terkait dengan prevention. Ini detailnya ada di klausul bermula di klausul 41, kemudian 61, kemudian 8.1, kemudian di situ ada 10.2. Kemudian kita ngomongin hierarchy of control. Ini ISO 45001 punya klausul, punya subklausul 8.1.2 ya, hierarchy of control. Ada 5 type of control dari sana. Kemudian permit to work, inilah aktivitas juga di 81. Safe system work 81. Emergency procedure, emergency tentu saja klausulnya klausul 8.2. Ini elemen ke-6 yang ada di Nimbus Syllabus yang kita bisa hubungkan ke spesifik subklausul di ISO 45001. Kemudian elemen ke-7 ini terkait dengan hazard dan kontrol ya. Hazard dan kontrol, kalau hazard terkait dengan klausul 612, kalau kontrol terkait dengan 8.1 ya. Ini hazard, kontrol, vehicle operation tentu saja ini masuk ke 8.1 ya. Kemudian lanjut ke elemen 8, ini manual terkait dengan masih ya, hazard, kontrol, ini detailnya tentu saja. Klausul di 45001 ada klausul 12, 81, 612, 8.1 ya, 612, 8.1. Nah, termasuk ini juga ini. Kemudian ini juga masih di hazard control klausulnya 612 8.1, 612 8.1. Elemen 9, elemen detail dari klausul-klausul yang ada di hazard identification dan operation control. Kemudian nah ini juga di elemen 11 ada hazard control, 612.8.1, 612.8.1. terus kemudian kita punya emergency itu saja klausul 8.2 ya, emergency. Prevention ini klausul 6.1, lanjut ke 10.2 if any ya. Hazardous substance control measure. Nah, control measure berhubungan dengan measure kita punya klausul 911 ya, 911. Jadi elemen 11, elemen 12 sudah detailnya. Kemudian elemen 12 nah, ini juga detail lagi untuk physical psychological health hazard and control, klausul di ISO 45001 ada 612 8.1. Kemudian di sini ada noise ya, termasuk cat stress ya, ini juga 1281. Nah ini juga kalau mau dilanjutkan berhubungan dengan pengukuran 691. Kemudian setelah ditemukannya aktivitas yang bisa ditingkatkan kinerjanya, tentu langsung dilanjutkan di 10.1 terkait dengan improvement plus terkait dengan continual improvement. Ini ada hazard
identification assessment risk opportunities, kemudian ops control. Ini ada monitoring, measure, analyze, dan evaluation for ISO. Oke. Lanjut. Elemen 14 tentu saja 14 ada hazard control. Ke hazard control di sini 6.1.2 8.1 ya. Kemudian di elemen 15 kita punya investigation, insiden. Nah, ini kita mulai merujuk klausul tambahannya, itu klausul 10.2. Ada non-conformity, kemudian corrective action, incident investigation ya. Role function investigationnya di sini ada klausul 4.3 plus klausul participation consultation 5.4. Kemudian basic and procedure, investigation procedure itu ada di 8.1 dan 10.2. Legal reporting itu ada di klausul 42C ditambah klausul 613 plus klausul 9.1.2. Nah, ini terkait dengan legal reporting. Untuk reportingnya boleh tambah lagi reportingnya itu klausul 7 communication 4 ya. Nah, ini communication, analyzing communication. For collecting and analyzing ini ada klausul 9.1 ya, terkait dengan MMAE, monitoring, measure, analyze, evaluation. Communicatingnya di klausul 7.4 dengan communication. Kemudian di elemen 16 ini adalah monitor, review, audit, performance. Monitor, review ini ada di klausul 9.1.1, review ada 9.3, audit ada 9.2, performance ada di sana ya. Active monitoring, active reactive inspection ini, safety ini ada di 9.1.1 terkait dengan monitoring. Kemudian measure, kemudian setelah measure adalah analysis. Hasil analisis harus diterapkan evaluation. Nah, inilah korelasi antara NIBO silabus dengan spesifik dari NIBO dari ISO 14001 versi 2018. Oke, jadi NIBO silabus ini detail elemennya dari 1 sampai 16. Kemudian di bagian akhir ada examination and assessment preparation. Jadi kalau di IRCA lead auditor ada final exam. Nah, ini juga ada final exam. Nah, di sini ininya hampir mirip-mirip lah dengan itu. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan di review, kemudian jangan lupa untuk berikan ide untuk diskusi, ajukan pertanyaan agar kita mengetahui bahwa Anda juga termotivasi untuk belajar, dan jangan lupa like video ini agar bisa berkontribusi kepada orang lain. Oke, terima kasih, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.